Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma hdina bisawabi waftah lana abwabal fahmi wa abwabal ilmi wa abwabal lutfi wa abwabal rizqi ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. مع تنكيس ويصح على يد غيره. بسم الله الرحمن الرحيم. ويصح على يد غيره وعلى نحو منديل بيده لأنه في حكم المنفصل. Dan sah sujud atas tangan orang lain, artinya tangan selain dia, dan sah juga sujud atas seumpama sapu tangan yang ada di tangannya sendiri. Kenapa? Li'annahu fi hukmil munfasili, karena bahwasanya tangan orang lain dan sapu tangan yang ada pada dirinya itu dihukumi seperti mumpasil, yaitu terpisah. Jadi kalau ada orang sujud di tangan orang lain, dia sujud di tangan orang lain, ini yaitu atau dia sujud di atas sapu tangan yang dia bawa, yang dia bawa di tangannya, dia sujud di atas tangan orang lain atau dia sujud di sapu tangan yang ada pada tangannya itu, maka ini sah sujudnya. Kenapa? Karena tangan orang lain dan sapu tangan yang ada di tangannya ini dihukumi benda yang terpisah dari dia. Nah, berbeda dengan yaitu imamah atau rida atau selendang sorban yang panjang yang dia bawa yaitu dalam sholatnya panjang sampai yaitu marak basante ngerbes. Nah, sujud iye le ujung selendangnya ini, sujud iye le ujung imamahnya ini. Nah, ketika dia bergerak, maka ujung imamahnya ini juga bergerak dan ujung selendangnya juga bergerak, maka yaitu tidak sah sujudnya itu. Dene sah. Misalnya terlalu panjang itu, wah bahas terbian itu terlalu panjang sampai le enu ne tahu ne perane le julu enu ne ni tempat sujud ne tahu enu ini sorbane ini karena saking panjangnya. Nah, tono tak ni sujud lek selendangnya ujung selendangnya ini. Jadi ketika dia bergerak bergerak ujung selendang tempat dia sujud itu, maka tidak sah. Tetapi kalau tidak bergerak dihukumi sah. Walau sajada ala syai'in, dan jikalau dia sujud atas sesuatu, faltasaqa bijabhatihi, maka melekat sesuatu tersebut di jabhahnya, yaitu di dahinya, sah sujudnya. Jadi ketika kita sujud, misalnya sekarang di karpet nih, karpet nih, ketika kita sujud, nah ada menempel di dahi kita, yaitu misalnya kertas atau apa menempel, maka ini tetap sah sujud kita, sah sujud kita. Dan di sini wa wajaba izalatuhu lisujudi tsani, dan wajib dia menghilangkan sesuatu yang menempel tersebut untuk sujud yang keduanya. Jadi tenu yang kun perane tersedik yang kun. Menharap misalnya kertas si nempel, le dahian ketika itu sujud ino, ningke pasti bangun untuk duduk antara dua sujud, dan kita ingin sujud yang kedua itu kita hilangkan. Yaitu tersedik yang kun. Nah, lego angkun ternyedi ya ini itu hati-hati, jangan sampai salatu harakatin mutawaliyatin, itu 3 gerakan yang berturut-turut. Dende anda ne telu gerakan si berturut-turut. Nah, ini yang yang menyebabkan batal salat kita. Misalnya itu 3 gerakan berturut-turut. Langsung misalnya 3 gerakan berturut-turut. Kalau cuma satu kali langsung kita turunkan. Nah, ini dihitung satu kali. Begitu juga yaitu kalau menggaruk. Ketika kita menggaruk, yaitu kalau sampai bergerak telapak tangan kita,
nggih, bergerak telapak tangan kita, itu maka ini dihitung 1 kali. Kalau dia kembali lagi dihitung 2 kali, kalau turun lagi dihitung 3 kali. Tetapi kalau tidak bergerak telapak tangan kita, misalnya 1, nggih, marak ngiki, nggih, ini jeneng arak cere untuk ndak ne batal salate sekalipun 100 kali ne tenggaru. Misalnya ngene, nggih, kene tene tak ne anu apa rane? Geniat, nggih, ngene aku. Yang penting jangan bergerak telapak tangan, nggih. Nggih, ini 1 atau 2 ndek, yang penting dendek ne bergerak telapak tangan niki. Ma'a tangkisin, sujud itu dengan cara tangkis. Apa arti tangkis? Bi antartafi'a ajizatuhu wa ma haulaha ala ra'sihi wa mankibaihi lil ittiba'i. Dengan bahwasanya terangkat pantatnya dan apa-apa yang ada di sekeliling pantatnya itu, nah ini terangkat yaitu agak lebih ke atas pantatnya itu, ala ra'sihi, atas kepalanya, wa mankibaihi, dan kedua pun pundaknya. Jadi anteknya atasan pantat ini, nggih, ketika itu sujud anteknya atasan pantat ini ketimbang otak dit kedua pun pundak niki. Nggih, marangkut si biasa nggih. Jadi lebih atas kan ngene kunting nggih. Itu nungkit nggih. Ini. Falau in akasa, maka jikalau sebaliknya, artinya sebaliknya lebih tinggi kepala nih. Misalnya mune le undak-undak biasa nggih? Nggih, biasa dengan mune Jumat, nggih, mundah pol, nggih, le undak-undak, jadi undak-undak agak atas, sedangkan undak si bawah terus undak kedua, nggih, tono tau nenu undak si atas tau neperane berdiri, undak le bawah tane berdiri, sedangkan undak le atas ino tau ne sujud. Jadi mune sujud ngene kune, nggih, agak atas eno neperane otakne, kepalane ini. Nah, ini yang pertama. Au tasawaya, atau sejajar keduanya. Nggih, sejajar antara yaitu pantatnya dengan kepala dan kedua pun pundaknya. Mereka kena ruku ini, kena sujud misalnya. Nggih, sejajar ya. Nah, maka di sini lam yujzihu, ini tidak sah. Dene sah. Nggih, dene sah. Ini munet lebih lebih atas otaknya niki, nggih, ketika ne sujud ino, atau sejajar antara kepala dan pantatnya. Nggih, munet sejajar. Nah, ini tidak sah. Naam, iya, in kana bihi illatun. Jikalau ada yaitu bagi orang tersebut illat, yaitu penyakit, la yumkinuhu ma'aha as-sujudu, tidak dimungkinkan dia beserta penyakitnya itu untuk sujud, illa kadzalika, kecuali seperti yang demikian itu, ajza'ahu, maka ini mencukupi atau sah. Ya, jarine mune berdua penyakit dengan ini, nggih, ndek nebeu sujud mara angkun ite sujud ino si biasa ino. Jadi kepalane agak ke bawah dan pundakne agak ke bawah ketimbang pantatne. Ndek nebeu sujud mara ngeno, kecuali ia ino sujud sejajar atau lebih tinggi kepalane ino. Nggih, entah ino doang beune sujud misalnya karena arak penyakitnya, maka ini sah. Nggih, sah ini. Misalnya jikalau dia sembuh, nggih, sembuh ya misalnya. Nggih, misalnya dalam beberapa hari sembuh ya misalnya. Nggih, ini tidak wajib untuk mengulang salatnya, tidak wajib. Tetap salatnya itu sah. Biwad'i ba'di jabhatihi, dengan meletakkan sebagian dari keningnya. Nah, jadinya sujud itu meletakkan sebagian dari kening, ende apa yang be selepuk kening neino ne letakkan. Jadi kening batas kening ini niki kan sampai niki. Kening. Nggih, niki. Jadi mun sujud misalnya ende apa yang be dengan doang aku ne lurus, misalnya miring aku ne retene. Nggih, misalnya sakit ya ini. Ngene aku ne sujud. Nggih, ini entahnya kene misalnya sah. Nggih, mana batasan kening? Enggak, maka sebagian dari kening itu wajib diletakkan di tanah ketika sujud. Bikashpin, yaitu dengan cara membuka, ma'a kashpin, artinya yaitu dengan cara membuka. Artinya ante endak nearak penghalang ketika nesu sujud niki.
Nggih, itu harus terbuka keningnya ini, yaitu bebas dari penghalang. Ini yang dimaksud dengan yaitu bikashfin. Fa in kana 'alaiha hailun, maka jikalau ada di atas keningnya itu hailun penghalang, ka'asabatin seperti pembalut, lam yasihha, ini tidak sah. Jadi munara misalnya penghalang pembalut lek keningnya ini terus sujud iya, enggak endek nih kene keningnya ini ketika sujudnya ini pembalutnya ini si menghalangi iya, maka ini tidak sah. Enggak endek nih sah sujudnya niki. Illa ayyakuna li jarahatin, kecuali bahwasanya ada bagi orang tersebut yaitu luka. Kecuali ne bakat lek keningnya niki. Nggih, ketika dia luka di keningnya ini, wasyaqqa alaihi izalatuhu, dan kesulitan atas orang tersebut menghilangkannya, masyaqqatan syadidatan, dengan kesulitan yang bersangatan, maka fayasihhu, maka sah sujudnya. Nah, jadi munara penghalang nggih lek keningne ini, nggih munara penghalang lek keningne ini karena ia luka misalnya. Nggih, karena dia luka. Jadi dibalut dia keningnya ini, nggih dibalut keningnya ini. Nah, tidak memungkinkan dia untuk melepaskan pembalut ini karena kesulitan yang bersangatan. Misalnya mune lepas ya, saya nih parah penyakit nih. Nggih, maka ketika dia sujud, nggih dengan pembalutnya itu, maka ini sah. Nggih, yaitu sah sujudnya. Nanti kalau dia misalnya sehat, tidak wajib untuk mengulang solatnya, dan wajib untuk mengulang solatnya niki. Wa ma'a tahamulin bi jabhatihi faqat, dan beserta menekan dengan keningnya saja, ala musallahu, di atas tempat solatnya. Jadi anteknya tekan sekedi, nggih tekan ini parane keningnya ini ketika nesu sujud ino. Ndek tujuannya anteknya bedong sekene ndek. Nggih, yaitu semete-mete yaitu sunat hukumnya untuk menekan. Ini. Nggih sunat untuk parane dia menekan keningnya ketika sujud. Legu ndak ninjak lalu ndah. Ini bukan pinang itu ndek. Ini entah yaitu menekan sedikit. Bi ayyana lahu thiqalu ra'sihi, dengan bahwasanya didapatkan akan dia berat kepalanya. Jadi antekne meresi berat otakne ino, kamu nenekan kan agak berat tiba bawa jadi nih otakne niki. Nah, cuma ini yang disunatkan yaitu menekankan kening. Khilafan lil imam, berbeda yaitu dengan imam haramain. Jadi munara angkat imam le kitab-kitab, enggak yang dimaksud adalah imam haramain. Nah, jadi kalau imam haramain yaitu tidak disunatkan untuk menekan kening tersebut. Ini sunatan, enggak untuk menekan. Yang penting yaitu dia meletakkannya, sekalipun tidak menekan yaitu tidak apa-apa, yaitu tidak disunatkan. Ini menurut imam haramain. Wa wada'i ba'di rukbatayhi, atap kepada biwada'i ba'di jabhatihi. Wa wada'i ba'di rukbatayhi, dan meletakkan sebagian dari kedua lututnya. Wa ba'di batni kaffaihi minar rahati, dan meletakkan sebagian dari dalam kedua telapak tangannya minar rahati, yaitu dari telapak tangannya itu. Wa butunil asabi'i, dan meletakkan yaitu sebagian dari jari-jarinya, yaitu dalam dari jari-jarinya ini, dalam nih. Nggih, dalam dari jari-jari ini. Wa ba'di batni asabi'i qadamaihi, dan meletakkan sebagian dari dalam dari jari-jari kedua yaitu telapak kakinya. Nggih, jeneng nggih. Lek kaki niki, nggih, kaki. Jadi maaf doang, jadi kan dalamnya niki nggih, dalamnya nggih. Jadi ketika nenu yaitu ne letakang dah dalam yaitu jari-jari telapak kaki niki. Nggih, marak niki nggih. Duna ma ada zalika, tidak selain yang demikian itu. Kal harfi, yaitu seperti pinggir-pinggir nih. Nggih, pinggir-pinggir le kan enu te ini, jari-jari te ini. Nggih, itu ndekne nu ngene masa ngene. Ndekne parane anjurang
yaitu untuk meletakkan yaitu pinggir-pinggirnya ini. Dan begitu juga wa atrafil asabi'i, dan ujung dari jari-jari. Nggih, wa zahrihima, dan yaitu zahir dari yaitu keduanya. Nggih, jarine ketika nenu itu sujud ino, nggih, sujud ini yaitu si suenune si itu apa si untuk diletakkan itu adalah yaitu sebagian dari kedua kedua lutut, yaitu sebagian dari dalam kedua telapak tangan ini sebagiannya doang, ndek harus lepuk ngene. Nggih, sebagiannya doang. Nggih, sebagiannya doang. Misalnya kan arak dengan itu, jane ngene kene sujud. Jadi kadang yaitu sebagian kene. Nggih, sebagian lekan telapak tangannya ini kan kene. Nggih, ini. Nah, jadi ndek ngombe, yang penting yaitu sebagian dari telapak tangannya ini yaitu bisa menempel di tanah. Nggih, ndeknya harus selepukne doang. Nah, begitu juga yaitu sebagian dari dalam jari-jari kedua telapak kakinya. Nggih, jadi ketika itu kan itu kadang itu sujud itu arak si terangkat sekecil ndek, jari-jari ndek selepukne doang kadang itu kene le tanah ini kan ini nggih, kadang ngene ini anaknya itu kadang kerangkatan ya nggih, ndek ngombe, yang penting yaitu sebagian walaupun cuma sekek ke dunia nggih, yaitu cuma sekek, yaitu entah ibu jarine doang, yaitu tetap sah. Yang penting ada sebagian dari yaitu jari-jari kakinya itu bagian dalamnya itu menempel, yaitu ketika sujud menempel di tanah. Walau qutiat asabi'u qadamaihi, dan jikalau yaitu dipotong atau terputus jari-jari dari kedua telapak kakinya itu, wa qaddara ala wad'i syai'in min batnihima, dan dia mampu untuk meletakkan sesuatu dari dalam kedua telapak kakinya itu, lam yajib, ini tidak wajib untuk dia meletakkannya, kama iqtadahu kalamu syaikhaini, seperti yaitu dituntut akan dia oleh perkataan imam yaitu Ar-Rafi'i dan Imam An-Nawawi. Jadi mune misalnya jari-jari enune naene niki terputus ya misalnya, nggih ndek narak jari-jari naene ini, nggih ndek narak. Si arak cuma enune doang, itu telapak kaki nene doang. Jadi ndekne wajib untuk meletakkannya itu. Nggih ndekne wajib untuk meletakkannya itu ngene. Nggih, ini yaitu perkataan dari Imam itu Ar-Rafi'i dan Imam An-Nawawi. Jadi munaro angkat syaikhain nggih dalam fikih yang dimaksud adalah Imam Ar-Rafi'i dan Imam An-Nawawi. Ya, tetapi kalau di dalam hadis kalau ada syaikhain yang dimaksud adalah Imam Bukhari Muslim. Wala yajibut tahamulu 'alaiha, dan tidak wajib yaitu menekan alaiha di atas anggota-anggota sujud. Bal yusannu, akan tetapi disunatkan, kakasyafi ghairir rukbataini, seperti membuka selain dari kedua lutut. Nggih. Nah, jarine ndekne sunat untuk tenekan nggih yaitu anggota-anggota sujud yaitu selain lekan jabhah. Cuma lek jabah doang, lek kening doang, yaitu sunatangne untuk neken. Selain lekan ino, ndek te sunatang untuk menekane. Nggih, ndek te sunatang untuk menekane. Begitu juga yaitu membuka. Nggih, yaitu membuka artinya yaitu ndek ante ndak nearak penghalang. Nah, mun le enu lek kedua lututne ino ante ndak ne buke lalu ya. Nggih, mun ke tangan dibuka kan? Tangan dibuka. Nggih, yaitu begitu juga ketika yaitu kita sujud, nggih, kedua antara yaitu satu kaki dengan kaki yang lain, satu telapak kaki dengan telapak kaki yang lain, yaitu seukuran satu jengkal. Mara angkun te berdiri. Jadi ketika itu berdiri antara satu kaki dengan satu kaki yang lain, nggih, ini sunatane jaraknya ini seukuran satu jengkal. Nggih, ini sih sunatane. Nah, tetapi ketika yaitu kedua lutut ketika sujud itu dendeknya terlalu buka ya. Nggih, kumbene karena alasannya adalah kalau yaitu terbuka, maka ini bisa yaitu mendatangkan terbukanya kelihatannya aurate. Nggih, coba misalnya mun sujud, mun buka lalu kelihatan aurate lekan mudi.
Nggih. Enggak lek sujud nih nggih. Jadi mun terlalu membuka lalu yaitu nah ini bisa kelihatan aurat jadi ini. Nggih. Nah ini sih si takut yang ini. Gitan jadi kan. Apalagi kerangnya atasan ini. Nah jadinya si anggota-anggota sujud yang diletakkan yaitu yang pertama itu ada 7. Nggih, yaitu ada 7 sebagaimana yaitu hadis Rasulullah itu ada 7. Yang pertama adalah yaitu jabhah yaitu kening. Yang kedua adalah kedua tangan. Nggih, kedua tangan ini. Nggih, itu pira jenenge telu. Nggih, yang yang ketiga adalah yaitu kedua lutut. Dene 5. Nggih, yaitu selanjutnya adalah yaitu kedua kaki ente ini, telapak kaki ente ini. Nggih, jadinya pitu jarine. Nah, tetapi yaitu ada pendapat di dalam kitab Mughnil Muhtaj, nggih dijelaskan itu bahwasanya yang wajib diletakkan, nggih, yang wajib diletakkan ketika sujud itu cuma satu. Yaitu cuma jabah doang, kening doang. Jadi sekiranya munara dengan salat angkatnya nah ini. Nggih, itu jarine mun si anggota si 6 si lainan ini juga cuma hukumnya sunat ngene. Nggih, hukumnya sunat. Jadi munara dengan sujud nggih angkatne nah ini, imene angkatne. Misalnya kene, munara entah letak yang ne doang anu ne perane kening ne doang sah ya ini. Mun teh ikut pendapat ini. Nggih, ini yang dijelaskan di dalam kitab Mughnil Muhtaj. Tetapi pendapat yang muktamad, pendapat yang bisa dipegang yang kuat adalah yaitu yang diletakkan ketika sujud adalah 7 anggota badan ini. Nah, jadi munara dengan berdua nu misalnya perane otak dua misalnya. Nggih, misalnya kene kan arah dong deh. Ini otaknya 2. Nggih, imene piranya 4. Nggih, nah ini 4. Misalnya kene. Nggih, ini kumben ampun sampai jelasan dalam kitab, mungkin ini sudah terjadi. Nggih. Nah jarine mune bedue otak due, nggih wajah due beduene, nggih. Nah kalau dia itu mengetahui bahwasanya yang satu itu adalah tambahan, nggih, nggih. Misalnya dua otak nih, tahu nih si ini tambahan, nih si asli ngene, otak si sini asli, sini tambahan. Maka yang wajib diletakkan adalah si asli ini doang. Ini, nggih. Begitu juga tangan. Misalnya itu setiap ini 2 tangan nih. Nggih setiap ini pernah sekali ini kanan 2, kiri 2. Mune tahu embe si tambahan, nggih tangan tambahan, maka yang diletakkan adalah yang asli saja. Ini mune tahu. Nggih, ini. Nah, lego mun dekne tahu ya pede misalnya. Nggih, pede engkune. Maka di sini wajib meletakkan yaitu tiap-tiap bagian dari anggota badan tersebut. Misalnya yaitu mukanya 2. Nggih. Nah, lego dekne tahu embe si asli, embe si tambahan. Ini, maka wajib dia meletakkan yaitu sebagian dari keduanya itu. Nggih. Nggih, kening si otak si sekian wajib neletak yang sebagiannya, kening otak si sekian wajib neletak yang mesi. Kalau dia tidak mengetahui mana yang asli, mana yang tambahan. Wa sunna fi sujudi wad'u anfin, dan disunatkan pada sujud itu meletakkan hidung. Bal yuta'akadu, bahkan ini dianjurkan. Nggih, ini sunat muakkad. Nggih, jarine itu meletakkan hidung ino hukumnya sunat, yaitu tidak wajib. Nggih, yaitu ini hukumnya sunat muakkad. Nah, jadi bau ketika ite meletakkan jabah te ini, antekne bersamaan dit hidung te ini. Lego ketika misalnya ite sujud endek ne kene idang te tibe tempat sujud ino endek ne ngumbe-ngumbe. Nggih, endek ne ngumbe-ngumbe tetap sah sujud te. Karena meletakkan hidung itu hukumnya sunat muakkad. Munara bulu belo ya barang dengan sujud Indonesia. Nggih. Nah, jadinya munara bulu, dia ingat bulu eno lagu bulu apa namanya? Bulu otak. Nggih, bulu otak. Nggih, munara bulu otak, nggih yaitu ino menghalangi yaitu lek sujudna ino ndek ne kene kulit keningne ini, maka itu bisa tidak mensahkan sujudna ino. Ino dene cukup. Nah, berbeda. Ini jelasannya masih lek dalam kitab Mughnil Muhtaj,
nggih disebut ya baru nggih. Jadi munara le enu ini bulu kening nih. Nggih bulu kening nih bener sih misalnya munara. Bulu kening nih. Nggih ndek bulu otak nih. Ndek kening nih ini tak tiwak bulu lagu benes. Jadi ketika ia sujud pasti terhalang isi bulunya ini. Nah ini tidak apa-apa karena yaitu hukuman rambut yang tumbuh di kening ini sama dengan kulit kening ini. Nggih. Ini berbeda dia enu bulu otak karena ini enu lain tempatnya. Ini mun ino ngalangi misalnya gondrong misalnya kan gondrong tuluan nih enu ketika ne sujud ino menghalangi ini ndek ne kene kulit nih nggih ini ndek ne sah sujudnya. Wa min sama dan dari sana ikhtira wujubuhu dipilih akan yaitu kewajiban meletakkan hidung itu. Nah ada pendapat, enggak ada pendapat yang mengatakan itu wajib meletakkan hidung itu. Jadi mun dek ne letak hidung ne, dek ne sah enu ne sujud nih. Kalau kita ikut pendapat ini dan ini kadang yang dipilih oleh sebagian dari ulama. Wa yusannu wad'ur rukbataini awwalan mutafarriqataini qadra shibrin, dan disunatkan meletakkan kedua lututnya untuk pertama kalinya mutafarriqataini yaitu hal keadaannya yaitu berenggangan qadra shibrin seukuran satu jengkal. Jadi ketika itenu ino turun untuk sujud si perteme keli teri le tempat sujud ini yaitu kedua lututnya ini si sunat yang nih. Nggih, ini si sunat yang nih. Jadi ketika ite turun ino, nggih sunat yang nih si perteme keli nggih menyentuh tempat sujud ino adalah kedua lutut ini. Nggih terenggangan ye seukuran satu jengkal. Endak nih renggang lalu. Nah, summa kafaihi kemudian kedua telapak tangannya. Nah, tutu enu te kedua lutut te terus kedua telapak tangan te. Hadwa mangkibaihi sejajar dengan kedua pundak. Nggih, sejajar dengan kedua pundak te ini. Rafi'an dhira'aihi 'anil ardi. Hal keadaannya dia mengangkat kedua lengannya dari bumi. Nggih, ne angkat itu kedua lengannya ini dari bumi dendek dengan nangkun. Nggih, arak doang deh. Nggih, ini dendek ini angkat yang kuan. Ini angkat. Nggih, dendek ne letak yang sekene ini yaitu le bumi. Jadi marah angkun maaf doang itu basong si ino tindo ino. Nggih dendek ne marah ngeno. Nggih antekne angkat ini. Wa nashiran asabi'ahu. Hal keadaannya dia juga yaitu membentangkan jari-jarinya. Nggih dendek ne genggam jari-jarinya ketika sujud. Nggih dendek ne ngene angkun sujud. Dia ne bentangang ngene. Ya bentangang. Madmumatan yaitu berkumpul. Dendek nerenggangan nih. Nggih, itu berkumpul. Nggih, ini. Lil qiblati yaitu menghadap kiblat. Jadi kan mune perane mune genggam ya, kan dek menghadap kiblat jarine. Nggih, mune genggam. Nah, jarine yaitu antekne nasyir, yaitu antekne bentangang ya. Nggih, yaitu telapak tangannya ini terus yaitu dihimpitkan. Nggih, yaitu nenu perane ne kumpulang ya. Nggih dendek ne buka ya. Nggih ini menghadap kiblat. Nah, summa jabhatihi. Nah, setelah dia meletakkan yaitu kedua telapak tangannya, kemudian dia meletakkan dahinya wa amfihi dan hidungnya ma'an bersamaan. Jadi ketika ia turun, nggih pertama kali ne letak yang adalah yaitu kedua lututnya ini, kemudian kedua telapak tangannya nggih dan yaitu seterusnya adalah itu meletakkan dahine dan hidungnya bersamaan. Nah, ini yaitu cara yang disunatkan untuk kita sujud ngene. Nah, kalau Imam Malik ya yaitu Imam Malik di dalam kitab Yas'alunaka fiddin wal hayah nggih karangan Imam Asy-Syarbasi nggih. Jadi kalau Imam Malik ketika sujud yang disunatkan pertama kali nggih turun itu adalah tangannya. Nggih marah-marah ini arak dong deh. Arana ime bejulu deh. Kan mungkin karena inu ne yaitu berat atau ngombe imene bejulu. Nggih
Ini munite kan si sunatangnya yaitu kedua lututnya. Enggak, tapi kalau Imam Malik yaitu kedua tangan ini. Ini kalau Imam Malik. Enggak, ini si sunatangnya untuk ne pertama kali itu turun. Wa tafriqu qadamaihi, dan disunatkan merenggangkan yaitu telapak kakinya itu qadra shibrin, seukuran satu jengkal. Jadi telapak kakinya ini nerenggang yaitu seukuran sejengkal. Dendek ne terlalu renggang lalu. Itu seukuran satu jengkal. Wa nasbuhuma, dan yaitu menegakkan keduanya itu muwajjihan asabi'ahuma lil qiblati, hal keadaannya menghadap jari-jari dari kedua telapak kakinya ini lil qiblati ke kiblat. Jadi agak ne tekan jari ne marak bahasan pelunggu si baru ini ya agak ne kene ya. Jadi agak menghadap kiblat jari ne niki. Nggih, dendek ngene ne. Ini cuma sunat san hukum ne kan sunat. Jadi ndak ngene doang iku ne dan mengumbe sene. Nggih, dan mengumbe. Lagu si sunatane itu antene neken agar yaitu ujung-ujung dari jari-jari kakine ini menghadap kiblat ini. Wa ibrazuhuma min zailihi, dan disunatkan menampakkan yaitu kedua telapak kakinya itu min zailihi dari tumitnya. Jadi karena mun ngene kune itu nampak yaitu tumit ini apa rane? Maaf dong, apa sekene ini apa rana? Telapak kaki ini mune agak neken karena mune ngene jadi bersebut ye. Mune lihat dekat atas kene, mune kita dekat atas bersebut ye. Mune ngene jamak kan? Ngene jadinya kan? Ini. Nggak, lagu mune tekan ye agak keluar ya jadinya. Agak keluar. Ini. Wa yusannu fathu ainaihi halatas sujudi, dan disunatkan membuka kedua matanya ketika sujud. Jadi sunat hukumnya nembuke kedua matanya ketika sujud, walaupun yaitu di dalam kegelapan. Nggih, misalnya petang pada adili atau ngumbe misalnya, tetap hukumnya sunat tembuke kedua matante ini ketika sujud. Kama qalahu Ibnu Abdissalam, sebagaimana yang dikatakan akan dia oleh Imam Ibnu Abdissalam. Nah, ini yang dikatakan oleh Imam Ibnu Abdissalam. Wa aqarrahu Az-Zarkashi, dan ditetapkan akan pendapat ini oleh Imam Zarkashi. Nah, ini yang ditetapkan pendapat ini oleh Imam Zarkashi. Yaitu pendapat Imam Ibnu Abdissalam. Wa yukrahu mukhalafatu tartibil mazkur, dan dimakruhkan menyalahi tertib yang disebutkan tadi. Nggak, yaitu makruh hukumnya. Misalnya kan si sunatangnya untuk teletakang ketika sujud ini si pertama kali kedua lutut. Ya, kedua lutut. Nah, terus yaitu kedua telapak tangan. Kedua yaitu jabahah dan kening dan hidung bersamaan. Nah, kalau kita meletakkan misalnya yaitu kedua telapak tangan kita dahulu, nggak, terus kita meletakkan kedua lutut kita, terus kita meletakkan kening dan hidung, maka ini makruh hukumnya. Nggak, makruh. Ini karena tidak tertib jadinya. Ini di mazhab kita, yaitu mazhab Imam Syafi'i. Wa adamu wad'il anfi, dan dimakruhkan juga ketiadaan meletakkan hidung. Jadi makruh hukumnya mun dek ne letak yang hidung ne. Nggih, entah keding ne doang letak yang ne. Ndek ne letak yang hidung ne le tempat sujud, makruh hukum ne. Ini. Lagu mun ikut pendapat si mewajibkan dene sah sujud teh jari ne. Kan ada dua pendapat bro kan? Ada dua pendapat. Ada yang mengatakan yaitu sunnah muakkadah, ada yang mengatakan yaitu wajib. Nah, kalau kita mengikuti yaitu sunnah muakkadah, otomatis kalau kita tidak meletakkan hidung kita ketika sujud, maka hukumnya makruh. Kalau kita mengikuti pendapat yang mengatakan wajib, maka tidak sah sujud kita. Wa qawlu subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi salasan, dan disunatkan mengucapkan yaitu subhan rabbiyal a'la wa bihamdihi salasan, yaitu tiga kali.
fis sujudi di dalam sujud lil ittiba'i karena mengikut Rasul. Jarine si tasbih si sunat yang ne untuk te ucapan ketika sujud ino adalah subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi tiga kali. Wa yazidu man marra nadban, dan menambah bagi orang-orang yang telah lewat penyebutannya hal keadaannya sunat, yaitu apa yang dia tambah bacaan ketika sujud, yaitu Allahumma laka sajadatu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi tabarakallahu ahsanul khaliqin. Nah, jarine yaitu bagi orang yang solat sendirian dan imam mahsurin nggih tutuk nembece subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi nebece doa ini. Nggih yaitu doa Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi tabarakallahu ahsanul khaliqin. Allahumma ya Allah laka sajadtu, hanya kepadamulah aku sujud, wa bika amantu, dan kepadamulah aku beriman, wa laka aslamtu, dan kepadamulah aku menyerahkan diriku, sajada wajhi, yaitu telah sujud wajahku ini, lilladzi khalaqahu, kepada zat yang menciptakannya, wa sawwarahu, dan membentuknya, wa syaqqa sam'ahu, dan kepada zat yang membuka pendengarannya, wa basarahu, dan penglihatannya, bihaulihi, dengan yaitu daya, wa quwwatihi, dan kekuatannya, tabarakallahu ahsanul khaliqin, maha suci Allah, ahsanul khaliqin, yaitu sebaik-baik pencipta. Nah, jarine ini tutuk yang baca tasbih subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi telu kali bagi orang yang solat sendirian dan imam mahsurin, yaitu imam yang diberikan wewenang untuk memanjangkan bacaan-bacaannya. Nah, ne baca doa ini terus. Nggih. Nah, tetapi kalau makmum dende. Nggih, mun makmum dek ne sunat yang makmum. Wa yusannu iktsarud du'a'i fihi, dan disunatkan yaitu memperbanyak doa, yaitu fihi pada sujudnya. Jenis sunat yang ne untuk te memperbanyak doa le sujud te ini, karena sedekat-dekat seorang hamba enggak dengan Allah adalah yaitu ketika sujud. Enggak? Karena dalam sebuah hadis yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aqrabu ma yakunul abdi min rabbih wa huwa sajidun. Enggak sedekat-dekat yaitu hamba kepada Tuhannya, wa huwa sajidun, dan dia itu sedang sujud. Ini. Fa aksiru ad-du'a, maka perbanyaklah oleh kalian ad-du'a, yaitu doa. Nah, jarine sedekat-dekat hamba yaitu dengan Allah adalah ketika sujud, maka kita disuruh untuk memperbanyak doa. Maka doa yang kita perbanyak adalah yaitu wa mimma warada fihi, dan dari doa-doa yang warid pada sujud, yang datang dari Rasulullah pada sujud, yaitu doa Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatika wa bimu'afatika min uqubatika wa a'udzu bika minka la uhsi tsana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Allahumma ghfirli dhambi kullahu daqqahu wa jullahu wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrahu. Nah, ini TBC doa ini le dalam sujud. Jarine sejarah lekan doa ini enggak, yaitu Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatika, ya Allah sesungguhnya aku berlindung yaitu dengan keridhaanmu dari kemurkaanmu, wa bimu'afatika min uqubatika, dan dengan kesejahteraanmu dari azabmu, wa a'udzu bika minka, yaitu dan aku berlindung yaitu dengan keridhaanmu. Ini tafsirannya dalam kitab Manahijul Imdad syarah Irsyad. Ya, yaitu minka, yaitu dari kemurkaanmu, la uhsi tsana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik, yaitu aku tidak bisa menghitung pujian atas engkau sebagaimana engkau memuji atas dirimu sendiri. Nah, sebenarnya entah tene doa si warid lekan Rasulullah ini enggak jarine enukne ini sejarah lekan ini
Jadi ketika itu malam nisfu Sya'ban. Nggih, malam nisfu Sya'ban. Rasulullah datang tiba rumah Siti Aisyah. Ketika Rasulullah datang, Rasulullah baru membuka pakaiannya, Rasulullah langsung ke dunia ampuk pakaiannya. Ke dunia pakaiannya Rasulullah ampuk. Terus nyedi Rasulullah sugul. Sedangkan malam ini timbangan untuk Siti Aisyah. Nah, jadinya ketika ini Siti Aisyah cemburu. Kenene Rasulullah ne aning istri-istri ne silainan. Jadi ikutin Rasulullah. Ini Siti Aisyah dong cemburu. Apalagi senin ini nengkeh mune dua enu ne perane Arab medune. Nggih. Ini. Nah, jarine Siti Aisyah ikutnya Rasulullah penang-penang lekan mudi. Nah, ketika ini serius ayane Siti Aisyah Rasulullah arak lek kubur Baqi. Nggih. Jadi Rasulullah letono yaitu berdoa tiba Allah memohon ampunkan bagi orang-orang yang mati syahid dan yaitu orang-orang muslim. Ini. Jadi ketika ini ongkat Siti Aisyah ngene jadi salah persangkaanku tiba ide ngene dalam angen nih ngono ongkat nih ngerawas mesak nih. Siti Aisyah. Nah, jadi ule Siti Aisyah. Nggih, ule becat-becat Siti Aisyah ule. Nggih, ketika Siti Aisyah teme kamarnya ngos-ngosan Siti Aisyah. Karena takut ante ndak nih tahu isi Rasulullah. Lego inilah mukjizat Rasulullah. Nggih, tahu nih isi Rasulullah Siti Aisyah ngikuti ya. Jadi ketika Rasulullah pulang, ketuanya Siti Aisyah, wahai Aisyah, kenapa napasmu ngos-ngosan marak basante ngono ongkat nih. Nggih. Jadi ongkat Siti Aisyah cerita yang nih ya ketika ide datang terus lepas dia kedua pakan dek mandi sempurna langsung ide sugul. Nggih. Nah, ini cemburu aku kenangku dek aning istri-istri desi lainan. Ternyata ide lek kuburan Baqi ngene. Nah, jadi ketika ini cerita yang nih isi Rasulullah bahwasanya malaikat Jibril datang tiba aku. Nggih. Nah, nengke Siti Aisyah malam nisfu Sya'ban ini. Nggih. Nah, beang de aku kene untuk beribadah salat. Jadi beang ne, jadi salat Rasulullah ketika lek dalam sujud ne ini suwe Rasulullah sujud. Jadi Siti Aisyah menyangka bahwasanya Rasulullah itu telah dicabut nyawanya oleh Allah. Jadi letak yang ne imene lek kaki Rasulullah, telapak kaki Rasulullah. Nggih. Jadi ketika ne letak yang ne yaitu bergerak Rasulullah. Nah, ini ampun khilaf ulama yaitu tentang batal wudu ne ino. Jadi Siti Aisyah tempel yang ngene. Lego le imam te yaitu arak penghalang tono. Jadi marak misalnya telekum ne atau epene kedune. Nggih. Nah, ini ketika selesai Rasulullah jenu sujud salat badak ne doa ini bahwasanya malaikat Jibril mengajarkan aku doa ini. Sekarang yaitu amalkan doa ini wahai Aisyah. Nah, ini yaitu sejarah lekan doa ini. Nah, jadi mun beu te amal yang kun doa ini. Nah, qala fi Raudhah berkata di dalam kitab Raudhah, tatwilus sujudi afdalu min tatwilir ruku. Memperpanjang sujud lebih utama daripada memperpanjang ruku. Jadi monte perpanjang sujud te ini lebih utama ketimbang te yaitu memperpanjang ruku. Ini didasarkan di dalam kitab Raudhah ini. Nah, wasaminuha dan yang kedelapan itu dari rukun-rukun salat itu adalah duduk di antara dua sujud. Nah, wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Allahumma amnun 'alaina bi safa'il ma'rifah wa hab lana tasihal muamalah fima bainana wa bainaka 'ala sunnah warzuqna sidqa tawakkuli 'alaika wa husnaz zanni bika wa amnun 'alaina bi kulli ma yuqarribuna ilaik maqrunan bi awafid darin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin.